Kita beralih ke informasi lainnya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK mengatakan sistem keuangan Republik Indonesia pada kuartal 3 tahun ini dalam keadaan aman dan tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, meski terjaga stabil, pemerintah tetap mewaspadai resiko global yang mungkin terjadi. Dalam laporan pertemuan KSSK yang dilakukan pada 31 Oktober 2025 lalu, KSSK menyatakan sistem keuangan Republik Indonesia pada kuartal 3 2025 tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan meski stabilitas keuangan nasional tetap terjaga, pemerintah terus mewaspadai berbagai risiko yang terjadi di dunia global. Untuk itu, KSSK sepakat untuk memperkuat sinergi antar kementerian lembaga guna menjaga stabilitas keuangan nasional. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif. Senada dengan Purbaya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan tingginya ketidakpastian ekonomi global tidak lantas membuat perekonomian dalam negeri terpuruk. Nilai tukar rupiah saat ini masih terkendali berkat kebijakan Bank Indonesia. Meski sebelumnya sempat melemah pada akhir Agustus lalu dan kembali menguat pada 31 Oktober sebesar Rp16.630 per dolar Amerika Serikat. Begitupun dengan cadangan devisa negara hingga akhir September yang tercatat sebesar 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk itu, Peri menegaskan koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kerangka koordinasi yang erat dengan pemerintah maupun dalam KSSK, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian sejalan dengan program-program prioritas pemerintah dalam Astra Cita di bawah kepimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi, pro-stability and growth. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun sejumlah paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah sudah dilakukan, diantaranya 8 program akselerasi dengan total anggaran 15,7 triliun rupiah seperti program magang nasional, perluasan PPH pasal 2021 untuk sektor pariwisata hingga bantuan pangan periode Oktober hingga November. Dari Jakarta, Sela Rizky, Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan.